Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut di video yang ketiga ya. Sorry tadi ada pekerjaan mendadak, jadi agak break agak lama. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ABA. Nah, ABA hari ini sangat bagus, naik 10,3%, berhasil breakout top box 246 dan close di harga 256. Volumenya juga sangat besar dari hari kemarin, 2 hari sebelumnya. Boleh diperhatikan kalau besok lanjut, apalagi kalau besok bisa breakout 264 akan sangat bagus lagi. Jadi ABA mudah-mudahan masuk ke fase uptrendnya ya, mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi, ya kita lihat aja apakah dia bisa bertahan di atas 246. Tapi selama bisa bertahan di atas 246 harusnya masih kuat ya. Jadi masih boleh diperhatikan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Mari. Nah, untuk Mari hari ini close cukup bagus. Dia sudah berhasil bangkit dari dasar bumi ya. Ini support 151 cukup kuat. Mungkin udah sekitar 1 bulan lebih ya. Ya, mungkin hampir 1 bulanan. Dia sideways dan hari ini menguat 18% dan close di atas EMA 10, 20 dan 30 dan juga berhasil breakout top box 167. Nah, ini juga bagus untuk diperhatikan besok atau di minggu ini atau minggu depan apakah dia akan lanjut naik atau akan sideways dulu. Untuk target terdekatnya ya, kalau misalkan dia bisa tembus 208 ini akan sangat bagus, mudah-mudahan bisa ke EMA 100-nya yaitu di harga 226. Hari ini juga volume cukup besar dibanding hari biasanya. Mudah-mudahan mau barengin ABA, mau naik bareng-bareng, teman-teman boleh pantau juga saham ini. Jadi kalau misalkan dia koreksi selama masih berada di atas 175, teman-teman boleh perhatikan kalau yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya, selama dia masih di atas 175 mungkin masih bisa hold dulu. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ASA. Nah, ASA hari ini berhasil ya breakout top box di satu tick atau 2 tick ya di harga 1770. Nah, top boxnya ini ada di harga 1760. Ini bagus ya. Jadi udah mulai ada kekuatan sedikit untuk ASA, mudah-mudahan bisa lanjut, bisa bergerak lagi. Sayangnya belum bisa tembus belum bisa close di atas EMA 30-nya ya. Jadi masih boleh diperhatikan kalau ASA lanjut apakah dia bisa close di atas 1830 atau menuju target terdekatnya yaitu di harga 1910. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu WH. Nah, WH masih mental-mentul, masih bertahan di atas EMA 100, di atas 100 di atas harga 172 ya. Hari ini sempat naik, sempat menyentuh 178, mungkin ini resistennya cukup kuat, belum berhasil tembus, tapi masih boleh diperhatikan mungkin 1-2 hari atau di minggu depan. Tapi juga mungkin nggak ada yang tahu, kembali lagi market yang menentukan. Hari ini juga volumenya lebih tinggi dari volume biasanya. Kita lihat aja apakah WH besok bisa lanjut naik atau justru malah akan turun lagi di bawah EMA 100. Tapi untuk saat ini masih bagus close-nya, masih close di harga 174, masih di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Masih boleh diperhatikan untuk saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Bluebird. Ya, hari ini dia breakout ya. Berhasil breakout 1580 dan close di harga 1600. Dan Bluebird juga close di atas EMA 10, 20 dan 30. Ini sudah kita bahas dari kemarin ya. Jadi hari ini akhirnya berhasil breakout. Kita lihat aja pergerakannya apakah besok lanjut naik atau dia mau sideways dulu atau mau koreksi dulu, pantau aja. Yang berikutnya adalah CMPP. Nah, CMPP hari ini arah lagi setelah
terkoreksi 3 hari ya, 3 hari, terus kemarin dia arah, hari ini pun arah lagi. Hari ini bertahan di atas pergerakan EMA 10, 20, 30. Kita lihat aja apakah CMPP akan bergerak naik lagi. Volumenya juga lebih besar juga hari ini, naik lagi volumenya. Tapi untuk saham ini biasanya dari pagi ya udah ngacir kalau dia jalan. Jadi kalau mau masuk saham ini ya mesti siap. Kalau misalkan tiba-tiba masuk pagi bukannya jalan malah turun, teman-teman juga mesti siap karena memang pergerakannya cukup cepat. Biasanya saham ini kalau udah naik terus, dan kalau sudah turun juga suka turun terus. Jadi mesti dipersiapkan mental juga untuk masuk saham ini. Boleh diperhatikan pergerakannya besok pagi-pagi. Lanjut ya ke saham DKFT. Nah, DKFT mulai bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30. Belum sempat berhasil breakout of box 124, tapi sayangnya nggak kuat dan close sama dengan top box di harga 124. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia besok lanjut bergerak. Selama kalau dia bisa bertahan di atas harga 124, ini teman-teman boleh pantau aja. Kalau tiba-tiba dia bergerak naik, sayangnya dia belum berhasil menembus 127 ya, yaitu EMA 100-nya. Tapi kalau apalagi kalau misalkan dia udah bisa tembus EMA 100, biasanya jalannya suka agak kencang untuk saham ini. Tapi boleh diperhatikan aja selama dia masih bergerak. Kalau misalkan dia bergerak di atas 124, ini akan lebih bagus. Untuk support yang paling kuat ya, ini ada di 116. Kalau misalkan teman-teman mau masuk di saham ini. Lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ESA. Nah, ESA sudah 2 hari ya, hari ini naik lagi 11,46%. Sempat menyentuh, belum sempat menyentuh EMA 100-nya ya, satu tick lagi. EMA 100 ada di 905, tapi dia belum berhasil menyentuhnya. Dipantau aja apakah dia akan menembus EMA 100 untuk bergerak naik lagi uptrend, atau ini hanya untuk trading sesaat. Memang hari ini dia breakout top box di 835 ya. Nah, kita lihat aja besok atau di minggu ini apakah dia akan turun lagi atau dia akan bergerak dulu sideways mengikuti pergerakan atau di atas pergerakan moving average 10, 20, 30. Masih bergerak di bawah EMA 100-nya, tapi boleh dipantau kalau misalkan tiba-tiba dia bergerak naik lagi kuat. Hari ini juga volumenya lebih besar dari volume sebelumnya, jadi boleh diperhatikan. Untuk support kuatnya itu masih di 720 ya untuk saat ini. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi, kalau dia bergerak turun lagi di bawah 835, tunggu aja sampai ada momentum yang bagus untuk masuk. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu RMKE. Nah, untuk RMKE sendiri hari ini menguat terbatas 1,35%. Nah, kita lihat aja di minggu ini apakah dia akan mencoba menembus lagi 770 dan bisa close di atasnya. Ini akan sangat menarik. Tapi kalau misalkan sudah menyentuh 770 tapi nggak kuat, ya kita lihat aja apakah dia akan balik arah turun ke bawah atau dia akan sideways dulu beberapa waktu. Saat ini masih bagus, masih close di atas EMA 10, 20, 30. Tinggal kita lihat apakah mampu menembus 770 atau bahkan menembus 800. Volumenya hari ini juga lebih besar dari volume kemarin. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Medco. Nah, Medco sayangnya nggak kuat bertahan di atas pergerakan EMA 10, 20, 30 ya. Di atas pergerakan EMA 30 ya. Sudah tembus, tapi sayangnya turun lagi dan close di atas EMA 10 dan 20 dan 100. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut naik, tapi kalau selama dia, teman-teman bisa pantau kalau dia bergerak atau close di atas harga 595, ini akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan masih di bawah 595, kalau yang belum punya sebaiknya tunggu dulu, jangan masuk dulu, tunggu aja sampai dia mulai bergerak atau close minimal di atas 595 atau di harga 600.
Volumenya nggak terlalu besar, maksudnya juga volumenya nggak lebih besar dari volume hari kemarin, tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya karena dia masih bertahan di atas EMA 100. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Elsa. Elsa hari ini menguat terbatas 1,35%. Closingnya cukup bagus ya, di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Dan tapi hari ini dia belum berhasil bertahan di atas resistance 300. Sudah sempat tembus tapi close di harga 300. Masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia lanjut ya, karena posisi saat ini closingnya sudah di atas EMA 10, 20, 30. Mudah-mudahan target terdekat mungkin ada di harga 308. Lalu kalau dia lanjut mudah-mudahan juga bisa ke harga 332. Masih boleh dipantau. Lanjut ke ENRG. Nah, ENRG sudah 2 hari ini ya kembali menguat, tapi masih bergerak di bawah EMA 20 dan 30. Belum berhasil close di atasnya dan juga belum kuat untuk lanjut naik, tapi masih boleh diperhatikan. Masih bertahan di atas EMA 100. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik. Sudah bisa bergerak lagi di atas 236 ya. Kalau sudah mulai bergerak di atas 236 dan bertahan di atasnya, mudah-mudahan bisa breakout top box di harga 254. Kalau bisa breakout, mudah-mudahan ada peluang yang bagus untuk saham ini. Lanjut ke saham berikutnya yaitu UNTR. UNTR hari ini gap ya, ada gap up, dan hari ini dia breakout top box 29.975. Ini bagus. Tinggal diperhatikan aja kalau besok dia lanjut apakah dia bisa menembus harga 31.550-nya. Langsung aja yaitu saham berikutnya yaitu WIR Asia. Nah, untuk saham ini hari ini bergerak terbatas ya, menguat 1,8%. Belum bisa menembus EMA 20-nya dan juga belum bisa menyentuh top box di harga 595. Tapi masih boleh dipantau atau teman-teman yang mau ngumpulin barang. Kalau mau ngumpulin barang selama dia masih bertahan di atas 505 silakan aja ya, tapi jangan lupa juga untuk trading plan-nya. Kalau misalkan dia tembus ke bawah, apalagi di bawah 505, teman-teman sudah mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan teman-teman beli di area ini di antara 505 dan 595, silakan aja, apalagi kalau bisa breakout 595-nya atau bahkan bisa bertahan di atas harga 630, ini akan sangat bagus. Jadi masih boleh diperhatikan. Volumenya juga lumayan, nggak besar-besar amat, tapi sudah mulai menghijau, jadi boleh dipantau. Lanjut ke saham berikutnya yaitu DGNS. Nah, DGNS masih belum mampu menembus harga 408 ya. Nah, ini dipantau aja dulu beberapa hari, 1-2 hari ke depan atau 3 hari. Apakah selama dia masih bergerak di rentang harga mungkin 360 dan 408, kita lihat aja dia akan turun dulu. Misalkan kalau turun dulu ya tunggu dulu, tapi kalau misalkan dia langsung naik atau minimal dia close aja dulu di atas harga 396 atau di atas EMA 100, ini akan sangat bagus. Tapi untuk saat ini teman-teman yang belum punya, tunggu dulu, perhatikan dulu pergerakannya. Untuk support saat ini mungkin yang paling dekat adalah di 380. Jadi kalau misalkan untuk DGNS ini turun ke bawah lagi, ke bawah 380, sebaiknya tunggu dulu. Tapi kalau misalkan dia mantul mungkin di area 380, teman-teman yang belum punya mungkin boleh spek buy, tapi alokasi dananya masih jangan terlalu besar, mengingat belum kelihatan pergerakannya apakah mau lanjut atau justru malah akan turun lagi. Next kita ke saham HAIS. Nah, HAIS pergerakannya bagus ya hari ini. Di dekat penutupan sesi 2 dia menguat 7,5% ya, setelah bertahan di atas top box 240. Volumenya juga lumayan, hampir sama waktu di
volume 2 hari sebelumnya di tanggal 18. Masih boleh dipantau apakah dia lanjut naik atau dia akan koreksi lagi. Lanjut ke saham berikutnya, Nelly. Nah, Nelly juga masih bertahan di atas pergerakan EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Nah, sayangnya hari ini sudah tembus 332 tapi nggak kuat, dia turun lagi. Masih boleh dipantau pergerakannya untuk beberapa hari ke depan, mungkin besok, Jumat atau minggu depan. Kalau dia bisa bertahan di atas 322, mudah-mudahan bisa kencang naik. Mungkin target terdekatnya ada di harga 378. Boleh dipantau. Kita next aja langsung ke saham SHIP. Nah, SHIP hari ini luar biasa, kembali menguat lagi 7,3%. Nah, boleh dipantau besok apakah dia mampu menembus 1475 atau bahkan bisa menembus juga top box di 1550 ya. Hari ini volumenya sangat besar, lebih besar daripada hari sebelumnya. Mudah-mudahan masih kuat nanjaknya ya. Ini kapal yang sedang terbang. Oke. Kita lanjut aja ke saham berikutnya yaitu PSSI. Nah, PSSI hari ini mulai bagus lagi dan close di atas pergerakan EMA 10, 20 dan 30. Boleh dipantau kalau yang belum punya ya, kalau misalkan dia tiba-tiba bergerak menembus 650 dan bisa bertahan di atasnya. Masih bergerak sideways di antara support dan resisten antara 605 dan 650. Dan juga dan close di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Ini juga mulai menarik lagi untuk diperhatikan. Lanjut ke saham Temas. Nah, Temas juga masih bergerak terbatas, masih close di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Nah, ini top boxnya sudah mulai turun ya. Nah, ini juga boleh dipantau kalau misalkan untuk Temas ini mampu menembus lagi 2780. Untuk supportnya masih kita pakai aja yang 2540. Volumenya hari ini volumenya masih merah, belum terlihat ada tanda-tanda jalan ya tadi. Tapi kita lihat aja besok, kita nggak ada yang tahu. Kalau misalkan tiba-tiba besok volumenya tiba-tiba tinggi, banyak yang buy, boleh dipantau. Lanjut ke saham berikutnya yaitu RIX. Nah, ini RIX cukup menarik hari ini. Volumenya besar ya, sempat naik tinggi, tapi sayangnya ya seperti biasa. Saham RIX ini kadang-kadang kalau udah suka ada guyuran-guyuran manis juga nih. Hari ini dia sempat menguat 15% ya. Sayangnya closingnya justru malah di 0,82%. Tapi nggak apa-apa, masih boleh diperhatikan. Tapi buat teman-teman yang siap aja. Takutnya untuk saat ini masih buat trading aja. Takutnya teman-teman beli malah nyangkut. Tapi kalau masih bergerak di atas 595 atau bergerak di atas EMA 10, 20, 30 dan 100 masih boleh dipantau. Kalau saran saya kalau mau beli saham ini sebelum dia bergerak, jadi tunggu aja sabar. Jadi kalau misalkan ada pergerakan kecil dan volumenya mulai naik ya, teman-teman boleh siapkan untuk take profit. Tapi kalau misalkan teman-teman saham ini udah jalan, kalau yang belum terbiasa untuk trading cepat, sebaiknya jangan dulu, lihat aja permainannya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu SMDR. Nah, SMDR sudah mulai di atas EMA 10, 20 dan 30 ya. Boleh diperhatikan apakah dia akan lanjut. Hari ini volumenya juga lebih besar ya dari volume sebelumnya. Mudah-mudahan ya yang hold saham ini masih bisa dapat profit ya. Target terdekat mungkin ada di 3.280. Saya doakan semoga sampai ke atas. Untuk supportnya masih di 2.660. Target terjauhnya ada di 3.920. Kita lihat aja apakah dia mampu naik lagi atau dia akan naik perlahan. Kita saksikan bersama. Lanjut ke saham berikutnya yaitu TPMA. Ya, TPMA sudah kita pantau ya 3 hari ini ya. Nah, hari ini dia naik 5,13% dan berhasil menembus targetnya di 408
dan close di harga 410. Ini sangat bagus. Kita lihat aja apakah TPMA lanjut lagi atau malah akan koreksi ya. Volumenya hari ini sangat besar dari volume 2 hari sebelumnya, jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kita pantau aja bersama. Oke, mungkin itu dulu sampai yang TPMA ya untuk video yang ketiga. Mungkin kalau saya nggak capek, saya masih buat lagi beberapa video lagi. Mungkin nggak, memang masih banyak saham-saham yang menarik ya untuk diperhatikan, tapi mungkin nggak semuanya. Saya akan cari aja saham-saham yang ya masih ada kemungkinan ya naik tipis-tipis atau naik kencang, mudah-mudahan ya. Saya akan sorting dulu, atau saya akan screening dulu saham-saham yang mana kira-kira masih enak. Jadi nggak terlalu banyak juga, biar teman-teman nggak bosan dengar suara saya. Oke, mungkin segitu dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like-nya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.